kelas 3, kelas 4 itu dimulai pengajaran soal perkalian. Ya, nggak tahu kalau sekarang mungkin kelas 1, kelas 2 SD itu sudah diajarkan hitung-hitungan juga perkalian. Tapi seingat saya dulu saya mencongak perkalian itu kelas 3 SD. Maka saya minta Anda memperhatikan perkalian berikut apa yang saya ucapkan. Ya, perhatikan dengan seksama. Semoga mencongak saya nilainya betul. Ya. Saya punya soal perkalian seperti ini dan saya jawab sendiri. Ya. 3 kali 1 sama dengan 3. 3 kali 2 sama dengan 6. 3 kali 3 sama dengan 9. 3 kali 4 sama dengan 12. 3 kali 5 sama dengan 15. 3 kali 6 sama dengan 19. 3 kali 7 sama dengan 21. 3 kali 8 sama dengan 24. 3 kali 9 sama dengan 28. 3 kali 10 sama dengan 30. Ya, semoga saya benar. Ya, ada yang berapa salah dari perkalian saya? Ada berapa? Ada 2 ya. Ada 2 yang salah. Berapa kali berapa yang salah? 3 kali 6 saya sebut 19. Lalu yang kedua 3 kali 9 sama dengan 28. Harusnya 27. Saudari-saudara, dari 10 soal yang saya kasih, Anda dengan gerak cepat ya, langsung menentukan yang salah. Saya tanya tadi, berapa yang salah? 2 Romo ya. Dalam hidup kita, saudari-saudara, ini hanya simulasi singkat. Kadangkala kita cepat untuk melihat kesalahan. Ya, langsung 2 Romo yang salah. 3 kali 6 sama 3 kali 9. Cepat, detailnya cepat, bahkan ingat detail, ingat dengan pasti. Kadang-kadang juga, ya saya juga mengalami demikian. Dalam hidup kita mudah sekali menilai yang salah, termasuk juga kepada orang lain, kepada sesama kita, bahkan kepada Tuhan. Seringkali kita cepat gercep tuh. Kalau kita melihat kesalahan, melihat ada sesuatu yang gak beres, melihat ada yang tidak wajar, cepat kita. Padahal dari 10 soal itu ada 8 yang betul, ya kan? Yang juga pasti diperhatikan. Tapi ketika ditanya dengan jelas, oh iya, tahu. Ya. Kerap kali dalam hidup kita juga demikian. Sama seperti yang dilakukan oleh orang-orang Farisi kepada Matius dan orang-orang berdosa lainnya. Ketika makan bersama dengan Yesus, para pemungut cukai dan murid-murid Yesus itu ditanya, kenapa tuh Yesus makan bersama dengan orang berdosa? Nah, itu kan juga seperti kita tadi, kita melihat keberdosaannya. Kita lihat bahwa oh ya, statusnya dia pemungut cukai, orang berdosa, suka memeras. Ya, kita melihat kesalahannya, lalu dengan mudah mempertanyakan, kenapa Yesus makan bersama dengan para pemungut cukai dan orang-orang berdosa? Jangan-jangan kita juga kerap kali demikian, seperti orang-orang Farisi. Tetapi Yesus mengajarkan sebaliknya. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Yesus lebih dalam melihat bukan hanya sekedar dosanya. Dosanya tetap dilihat, dan justru itu Yesus datang kepada Matius. Tetapi apa yang Yesus lihat di sana? Yesus melihat seorang bernama Matius duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku. Dan apa yang dilakukan Matius? Dikatakan, Matius segera berdiri dan mengikuti Yesus. Bayangkan, sedang enak ya, mungkin juga tempatnya nyaman, hidupnya terjamin, tiba-tiba Yesus ngajak, ikutlah aku. Siapa orang ini? Jaminannya apa?
harapannya apa, tujuannya apa, mungkin juga Matius nggak tahu. Tetapi yang dilakukan, Matius segera berdiri dan mengikuti Yesus. Dia meninggalkan hidupnya untuk mengikuti Yesus. Dan itulah yang tidak dilihat oleh orang-orang Farisi. Satu kebenaran yang lebih luhur, nilai yang lebih tinggi, pertobatan yang lebih dalam. Saudari-saudara, hari ini kita diajak sama Tuhan untuk kembali merenungkan sabda Tuhan. Kita melihat berkat Tuhan yang tiada habis-habisnya. Saya katakan tadi, kadang-kala kita mungkin juga bisa menyalahkan Tuhan dengan mudah. Tapi padahal berkat Tuhan yang lainnya itu jauh lebih banyak. Berkat Tuhan yang lainnya itu jauh lebih besar daripada alasan kita untuk menyalahkan Tuhan, untuk menyalahkan keadaan, dan untuk menyalahkan sesama. Semoga kita terbuka hatinya melihat sesuatu yang lebih luhur, melihat sesuatu berkat yang lebih dalam, suatu pertobatan yang senantiasa membawa kedamaian. Semoga Tuhan senantiasa melindungi, memberkati kita. Kita hening sejenak. Kita mau berdoa bagi mereka yang sakit. Semoga Allah senantiasa memberikan mujizat kesembuhan. Kita juga berdoa bagi mereka yang dalam kuasa dosa, kuasa kegelapan. Semoga senantiasa mampu meruntuhkan tembok-tembok kebencian, tembok-tembok dendam, tembok-tembok keputusasaan, sehingga berkat harapan sukacita Injil bersama dengan Tuhan kami Yesus Kristus senantiasa membawa kemuliaan. Kita juga berdoa bagi mereka yang telah dipanggil Tuhan. Semoga Kau memberikan kedamaian abadi di surga. Berdoa juga bagi perdamaian dunia. Semoga usaha segala perjuangan bagi masyarakat bangsa kita, masyarakat dunia ini semakin meluhurkan dan membawa damai. Semua hidup kita, semua doa kita persembahkan dalam liturgi Ekaristi.